Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai makalah kami, yaitu pengembangan aplikasi TikTok untuk mendukung Patara Fungsional Bisnis. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fahir Susabela Imtiaz, dan teman-teman saya yaitu ada Pasha Rizky Amarta, Muhammad Haikal, Lutfi Faiz Hairi, dan Ketut Raditya Andriana Astawa. Kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu latar belakang, tujuan, pembahasan mengenai isu, pembahasan mengenai solusinya, dan kesimpulannya. Latar belakang pengembangan TikTok telah menjadi platform media sosial yang sangat berpengaruh. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan, awalnya sebagai platform hiburan, kini TikTok telah bertransformasi menjadi sarana bisnis yang efektif. Transformasi digital mendorong perusahaan untuk beradaptasi dalam 4 area fungsional, yaitu ada pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan operasional. Keunggulan kompetitif pengembangan aplikasi TikTok yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Makalah ini akan membahas mengenai isu dan solusi dalam implementasi TikTok mengenai alat bisnis di 4 area fungsional tersebut. Baik, saya akan membahas tentang tujuan. Dalam pembuatan makalah ini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi serta menganalisis masalah yang dialami oleh ByteDance. Yang kedua adalah memberikan solusi terhadap ByteDance melalui 4 area fungsional bisnis. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada keuangan, sumber daya manusia, dan juga operasional. Lalu poin ketiga adalah mengevaluasi tantangan dan peluang ByteDance dalam mengelola aplikasi TikTok. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang isu manajemen dari TikTok atau ByteDance. Nah, di sini dalam konteks manajemen global, mereka itu menghadapi beberapa kompleksitas koordinasi yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu memiliki tim yang di macam-macam negara, jadi beda-beda lintas geografisnya beragam karena di berbagai negara juga memiliki tantangan regulasi, budaya kerja, dan hukum internasional yang berbeda-beda. Terus setiap keputusan manajemen juga memerlukan pertimbangan mendalami tentang perbedaan regional tersebut, kayak kebutuhan adaptasi cepat dan strategi mengambil keputusan yang responsif. Koordinasi tim antara tim teknologi, keamanan, dan strategi menjadi inti dari tantangan manajemen mereka, di mana setiap langkah harus mempertimbangkan kompleksitas secara global yang dinamis. Pada isu teknologi, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama adalah privasi dan keamanan data. Tuduhan akses data pengguna oleh pemerintah Tiongkok memunculkan kekhawatiran global, termasuk ancaman larangan di Amerika Serikat dan India. ByteDance merespon dengan inisiatif seperti Project Texas untuk memastikan data pengguna disimpan di server lokal, tetapi perlu meningkatkan transparansi untuk memulihkan kepercayaan. Yang kedua adalah kompleksitas infrastruktur cloud. Nah, itu tuh adalah TikTok membutuhkan infrastruktur cloud yang masif untuk menangani jutaan pengguna aktif, terutama saat lonjakan aktivitas. Biaya tinggi dan ketergantungan pada pihak ketiga menjadi sebuah tantangan yang perlu diperhatikan dan menjadi tantangan utama. Dan yang ketiga adalah transparansi algoritma AI atau Artificial Intelligence. Algoritma TikTok yang sangat efektif dikritik karena kurang transparan, menciptakan ruang gema atau echo chamber, dan berpotensi menyebabkan bias serta polarisasi sosial. ByteDance perlu menangani isu tersebut untuk mempertahankan reputasinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan isu organisasi dari TikTok atau ByteDance. Struktur organisasinya itu mereka dirancang untuk menghadapi tantangan-tantangan inovasi digital yang konstan. Terus perusahaan ini juga membangun ekosistem yang akan mendorong kreativitas, adaptabilitas, dan kolaborasi lintas batas. Nah, di sini juga ada beberapa fokus utama yang terdapat dari ByteDance yang untuk menciptakan budaya kerja untuk mendukung pengembangan teknologi-teknologi yang canggih sekarang dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ada aspek etika,
ada keamanan data, dan transpirasi. Nah, organisasi ini juga tidak hanya sekadar membagi tugas, tetapi mereka menciptakan beberapa jaringan yang memungkinkan setiap anggota tim itu harus bekerja secara maksimal karena mereka itu kan berbeda-beda negara. Nah, mereka harus melakukan pekerjaan secara maksimal dalam menghadapi perubahan teknologi-teknologi dan tuntutan global yang ada sekarang. Pada slide ini terdapat solusi keuangan yang dimana melihat dari isu-isu yang sudah terjadi pada saat ini, TikTok perlu melakukan transformasi menyeluruh untuk mengatasi tantangan dan privasi, yang dimana terdapat regulasi dan reputasi. Strategi yang perlu diambil meliputi peningkatan transparansi, keamanan, dan adaptasi lokal. Selain itu, fokus pada inovasi produk dan pengalaman pengguna yang lebih baik akan memperkuat posisi TikTok di pasar. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, ByteDance atau TikTok dapat membangun kepercayaan publik serta meningkatkan citra perusahaan dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, masuk ke bagian solusi pemasaran. Untuk mengatasi tantangan privasi, regulasi, dan reputasi yang dihadapi, ByteDance atau TikTok perlu menerapkan strategi pemasaran yang berfokus kepada 3 pilar utama. Melalui ini, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, TikTok dapat mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat posisinya sebagai platform media sosial yang populer dan terpercaya. Dan selanjutnya terdapat 3 pilar utama yang TikTok perlu dalam mengatasi tantangan privasi, regulasi, dan reputasi. Yang pertama, membangun kepercayaan publik melalui transparansi, keamanan data yang lebih baik, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika. Yang kedua, melakukan adaptasi lokal yang lebih baik dengan memahami dan merespon kebutuhan serta regulasi di setiap pasar. Yang ketiga, terus berinovasi untuk menghadirkan fitur-fitur baru yang menarik dan relevan sekaligus menjaga integritas platform. Si SDM, ByteDance dapat mengatasi kekosongan kepemimpinan dengan merekrut talenta global, bekerja sama dengan perusahaan mencari eksekutif, menjalin kemitraan dengan universitas, serta mengembangkan program pelatihan internal. Untuk meningkatkan sinergi antar departemen, perusahaan bisa mengadakan pelatihan lintas fungsi, memanfaatkan alat kolaborasi digital, dan membentuk tim lintas fungsi dengan proses pengambilan keputusan yang terorganisir. Dalam menjaga motivasi dan loyalitas karyawan, ByteDance dapat menerapkan insentif berbasis kinerja, kebijakan kerja yang fleksibel, serta menyediakan layanan kesehatan mental dan program kesejahteraan, membangun budaya kerja inklusif melalui pelatihan keberagaman, transparansi kebijakan internal, serta penghargaan inovasi untuk menjadi langkah yang baik agar lebih responsif terhadap tantangan global. ByteDance memerlukan struktur organisasi yang fleksibel, memberikan otonomi kepada tim lokal, dan membangun pusat keahlian untuk bidang penting seperti keamanan data dan AI, sehingga meningkatkan efektivitas operasional dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, ada solusi operasional. ByteDance dapat meningkatkan manajemen dengan memperkuat koordinasi lintas negara melalui platform digital, mengisi posisi kepemimpinan lewat rekrutmen global, dan mencetak pemimpin baru melalui pelatihan internal. Pendekatan risiko proaktif dengan tim lintas fungsi diperlukan untuk menghadapi perubahan regulasi. Di bidang teknologi, perusahaan perlu membangun infrastruktur cloud internal, meningkatkan transparansi algoritma AI, dan melakukan audit independen demi keamanan data. Secara organisasi, ByteDance harus menetapkan kebijakan perlindungan data yang konsisten, pedoman etis untuk AI, serta mendorong kolaborasi dan komunikasi lintas budaya. Budaya kerja inovatif, transparan, dan responsif akan meningkatkan efisiensi kerja kepercayaan pengguna. Oke, kesimpulannya TikTok telah bertransformasi dari platform hiburan menjadi alat bisnis yang kuat dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan. Ia mendukung 4 area fungsional utama, yaitu pemasaran, SDM, keuangan, dan operasional. Meskipun memiliki potensi besar, TikTok menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk isu privasi data, manajemen infrastruktur, dan regulasi di berbagai negara. ByteDance sebagai induk perusahaan telah mengembangkan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan
yang dihadapi melalui inovasi pemasaran, diversifikasi pendapatan, pengembangan SDM, dan juga peningkatan operasional. Dengan pendekatan yang tepat, TikTok dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem bisnis global, asalkan ada keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan resiko. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.